Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat panggilan channel Islami di mana saja berada, salam jumpa dan mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat panggilan channel, pada kali ini saya akan membahas satu permasalahan atau satu kondisi, dan ini berkenaan dengan permasalahan Ba'alawi, Habib Ba'alawi di Indonesia, yang pada dasarnya kita atau Indonesia itu sangat menghargai dan menghormati para habaib Ba'alawi, karena mereka itu awalnya adalah mengaku sebagai keturunan atau cucu Rasulullah. Maka para ulama Indonesia sangat menghargai, sangat menghormati, bahkan mencintai mereka. Akan tetapi pada akhir-akhir ini, dengan berjalannya proses penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan menyatakan bahwa hasil penelitian mendapat kesimpulan yang pertama, secara genetik bahwa habaib Ba'alawi itu tidak atau mustahil sebagai keturunan Rasulullah. Jadi mustahil itu tidak mungkin. Kemudian yang kedua, secara sejarah nasab, bahwa habaib Ba'alawi atau Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi pada sejarah nasab. Bahkan menurut ilmu filologi, bahwa nasab Ba'alawi itu tidak ada manuskripnya, tidak tercatat di dalam manuskrip dan sebagai keturunan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil genetik tes DNA yang sudah dilakukan oleh lebih dari 180 orang, bahwa secara genetik atau tes DNA bahwa mereka yang berketurunan Ba'alawi itu berhaplogrup G, yaitu alur kepada cucu Yuya dukun Fir'aun. Jadi pada Yahudi, ya, itu selaras dengan keturunan atau haplogrup penjajah Belanda yang di Indonesia. Jadi para Habib Ba'alawi ini sama genetik tes DNA-nya dengan orang-orang kebanyakan Belanda, Inggris, ya, dan Yahudi sana. Nah, jadi tidak tersambung secara DNA kepada keturunan Rasulullah, sebab berdasarkan hasil tes DNA para wali songo dan para keturunan wali songo yang sudah melakukan tes DNA, bahwa Wali Songo atau keturunan dan cucu anak-anak cucu Wali Songo
itu berhablu J1. Nah, J1 ini adalah tes DNA-nya grup kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, berdasarkan tesis penelusuran Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, maka Habib atau Habaib Ba'alawi ini dinyatakan bukan keturunan Rasulullah, bahkan batal apapun alasan dan pendapatnya, maka Ba'alawi ini sudah dinyatakan tidak tersambung dengan zuriat Rasulullah. Itu pada kenyataannya, sahabat. Nah, sekarang setelah ada penelusuran atau penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin, maka dinyatakan terputus dan batal. Nah, kalau demikian, maka Indonesia ini saat ini sudah tidak membutuhkan lagi Habaib Balawi, sebab mereka bukan cucu Nabi, bukan keturunan Nabi. Sebab yang dibutuhkan oleh Muslim Indonesia atau ulama-ulama di Indonesia yaitu bahwa para habaib ini adalah turunan Rasulullah atau cucu Rasulullah, karena mengharapkan barokahnya dari mereka semua. Dan apabila saat ini sudah diketahui batal nasabnya ke Rasulullah, maka Indonesia, muslimin Indonesia, tanah air Indonesia sudah tidak membutuhkan lagi Habaib Ba'alawi. Dan hal ini, pernyataan ini pun selaras dengan di sini ada seorang Muslim, ya, yaitu Bapak Abdul Aziz Misik. Mereka juga sama menyatakan demikian, bahwa Nahdlatul Ulama menurut Abdul Aziz Misik tidak membutuhkan Habaib Ba'alawi. Kalau saya, bahwa Indonesia Muslim, umat muslimin dan muslimat Indonesia tidak membutuhkan Habaib Ba'alawi. Ya sama. Kenapa? Sebab di dalam bidang ilmu agama, para ulama, para kiai Indonesia jauh lebih mumpuni, lebih mapan daripada para habaib. Daripada akhlak dan budi pekerti, para kiai dan para ulama Indonesia jauh lebih mulia dan lebih berakhlak, berbudi luhur ketimbang para Ba'alawi. Sedangkan Ba'alawi akhlaknya tidak bisa kita terima dan tidak masuk ke ranah bangsa Indonesia. Dengan watak yang keras, ugal-ugalan, merajuk, menghina, dan segala macam. Itulah sifat-sifat yang tidak diterima oleh muslimin dan muslimat Indonesia. Dengan demikian, maka secara naluri, secara pemikiran, secara situasi dan kondisi, jelas bahwa saat ini Indonesia sudah tidak membutuhkan lagi Habaib Ba'alawi karena bukan keturunan Rasulullah. Tadinya Indonesia itu membutuhkan mereka karena mereka adalah mengaku berketurunan Rasulullah. Untuk itu, mari kita lihat pembahasan yang disampaikan oleh Abdul Aziz Misik ini yang selaras dan seirama dengan pemikiran dan hati saya. Dan untuk itu, mari kita saksikan atau kita lihat pernyataan atau
dari pernyataan dari Ustadz Abdul Aziz Misik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita membahas tentang fenomena habaib di Indonesia. Habaib di Indonesia ini dihormati karena beliau itu adalah keturunan Nabi. Jadi selama ini penghormatan yang dilakukan oleh orang-orang Nahdiyin itu karena husnudon habaib keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi pada hari ini Juli 2024, setahun lebih tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menjelaskan dan menjadi hujah bahwa habaib klan Ba'alwi di Indonesia ini putus nasab kepada Rasulullah SAW berdasarkan kajian kitab nasab dan berdasarkan filologi serta berdasarkan kajian ilmiah tes DNA. Ini merupakan hujah yang kuat menunjukkan bahwa klan Ba'alwi habaib Indonesia itu putus nasab kepada Rasulullah SAW. Nah, bagaimana jika memang dengan semua hujah ini habaib Ba'alwi di Indonesia ini putus nasab kepada Rasulullah, maka sebenarnya orang-orang Nahdiyin pribumi Indonesia tidak butuh kepada habaib yang ada di Indonesia. Karena apa? Selama ini hanya karena cucu Nabi mereka itu dibutuhkan, barokahnya lah menurut para pribumi. Tapi kenyataan pada kali ini menunjukkan bahwa habaib klan Ba'alwi di Indonesia putus nasab kepada Rasulullah berdasarkan tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sahabat muslim dimanapun berada, selama ini habaib klan Ba'alwi di Indonesia itu dihormati, dicium tangan, cium pipi, bahkan dicium kakinya. Oleh orang-orang Nahdiyin. Itu semua karena husnudzon bahwa mereka itu dikira cucu dari Rasulullah SAW. Namun dengan hujah tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, maka sesungguhnya hari ini pribumi khususnya orang-orang Nahdiyin yang menjadi muhibbin itu tidak butuh kepada habaib yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Mereka itu bukan cucu Nabi. Mereka itu bukan cucu Nabi. Ya memang tidak butuh, karena butuhnya cucu Nabi, sedangkan mereka itu bukan cucu Nabi. Ini adalah fakta ilmiah. Kalau ilmu, saya kira ulama-ulama Nusantara jauh lebih hebat daripada habaib yang ada di Indonesia. Artinya banyak yang lebih hebat dari habaib di Indonesia. Kalau masalah wali-wali Allah, banyak wali-wali Allah dari ulama-ulama Nusantara. Kalau ingin menyontoh akhlak, justru akhlaknya habaib ini tidak bisa dicontoh, tidak cocok
untuk orang-orang Nahdiyin, tidak cocok. Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Akhlak dari ulama-ulama Nusantara jauh lebih baik. Ini adalah fakta. Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga? Kenapa kau berpihak kepada asing? Justru yang banyak bikin onar secara nasional itu adalah kalangan habaib. Ini fakta. Contoh misalnya demo-demo yang menentang pemerintah itu siapa? Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan nasional. Karena saudara, kami datang pada sore hari ini, saudara. Pelaksananya yang di depan adalah para habaib. Itu yang saat-saat ini. Kalau dulu-dulu PKI Muso di Madiun, DNID di PKI di Jawa Barat, PKI di Kalimantan, Barokba, semua habaib, pengebom Borobudur itu adalah habaib semacam itu. Tidak hanya itu, ada lagi Muslim Cyber yang menyebar hoak-hoak, itu juga dari kalangan habaib. Berita bohong, fitnah, adu domba, caci maki, luar biasa. Alhamdulillah bisa ketangkep Muslim Cyber Army yang menyebarkan fitnah. Itu namanya Muslim Cyber Army. Koordinatornya Habib. Banyak kekacauan-kekacauan yang dilakukan oleh klan Ba'alwi, habaib-habaib di Indonesia. Dan bahkan justru yang berani menentang pemerintah Republik Indonesia yang sah hanya habaib. Menurut mereka tidak benar. Semacam itu. Mereka mengatakan Jokowi goblok. Saya Pak, terus terang, di mana-mana saya ceramah, saya sudah 8 kali pengen ditangkap sama polisi. Saya 8 kali pengen dipenjara. 8 kali. Gara-gara saya menyinggung pemerintah. Saya bilang Jokowi goblok. Saya bilang polisi yang goblok. Mereka juga mengatakan menteri agamanya apalah gitu. Dan yang berani menentang kepada NU juga hanya dari klan Ba'alwi. Pernah mengucapkan Gus Dur buta mata, buta hati. Itu berani kepada ulama NU. Dan banyak lagi menghina Gus Yakut. Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian. Tidak hanya itu, yang berani merubah sejarah NU, ya, klan Ba'alwi habaib Indonesia. Bahkan merubah sejarah bangsa Indonesia. Siapa dia? Ya habaib. Yang merubah sejarah bangsa Indonesia. Proklamasi 17 Agustus itu habaib katanya. Lambang Garuda juga habaib katanya. Pahlawan-pahlawan, Imam Bonjol jadi habaib, Cut Nyak jadi Habibah, dan lain-lain. Banyak yang dirubah dari sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Bahkan orang-orang Nahdiyin diajari akidah di luar akidah NU.
Kota Tarim lebih baik dari kota Makkah. Imam madhab yang 4, mereka punya yang lebih hebat. Habib Ahmad bin Zain lebih hebat dari Imam Asy-Syafi'i. Faqih Al-Muqaddam lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahkan lebih hebat dari imam madhab yang 4. Ini adalah doktrin-doktrin yang diberikan kepada orang-orang Nahdiyin, sehingga sebenarnya orang-orang Nahdiyin yang direbut oleh habaib klan Ba'alwi di Indonesia ini sudah jauh tersesat karena sudah ratusan tahun. Ini adalah fakta yang terjadi di hari ini. Jika kita menoleh ke belakang, faktanya habaib klan Ba'alwi di Indonesia ini dikirim oleh Belanda atau didatangkan oleh Belanda untuk menyaingi perjuangan ulama-ulama Indonesia pada waktu itu. Apakah ini hoax? Tidak. Karena apa? Gen mereka sama secara kajian ilmiah tes DNA. Genetik dari klan Ba'alwi habaib Indonesia dengan penjajah Belanda itu sama-sama G. Ini bukankah suatu kebenaran? Karena apa? Cucu Rasulullah secara internasional itu haplogrup dari DNA mereka yaitu J1, hanya Ba'alwi yang G. Kalau Ba'alwi benar berarti yang lain salah. Semacam itu. Dan ini adalah fakta ilmiah yang tidak bisa dibantah begitu saja. Sahabat muslim dimanapun berada, fakta yang demikian ini sangat ironi. Banyak dari ulama kita yang masih membela mereka tanpa menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini adalah reaksi ilmiah, penelitian ilmiah. Kenapa tidak? Contoh yang dipermasalahkan, yang pertama, kajian kitab Nasab Ahmad bin Isa yang hidup di abad keempat. Ini cerita sejarahnya ditulis dari kitab abad keempat sampai 9 itu ada ditulis bahwa Ahmad bin Isa punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaidillah. Baru di abad 9 setelah 500 tahun lebih, cerita dari Ubaidillah ini muncul. Ternyata pengarangnya adalah dari klan Ba'alwi itu sendiri bila diurut-urut. Tentu ini menimbulkan kecurigaan. Bahkan secara filologi tidak ditemukan manuskrip atau sejarah kuno, catatan kuno tentang Ubaidillah. Tidak ada. Ya pantas ini dicurigai. Dan lagi didukung secara tes DNA. Haplogrup mereka adalah Yahudi sesuai dengan haplogrup sang penjajah di Indonesia yang dikatakan oleh Gus Abbas bahwa habaib klan Ba'alwi didatangkan oleh Belanda pada waktu itu. Sahabat muslim dimanapun berada, semua ini adalah fakta. Jika disimpulkan sebenarnya hari ini kita tidak butuh apapun dari habaib, termasuk harta benda. Mereka justru mengambil dari kita. Banyak pribumi yang dieksploitasi. Semacam itu. Utangnya Habib Qasim beresin. Siap dibilangin ya. Suruh Habib Hasan, jangan pakai insya Allah, wajib. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga semua ini menjadi hujah, menjadi pemandangan pikiran kita menjadi lebih baik di dalam mengambil kesimpulan bahwa klan Ba'alwi habaib Indonesia ini putus nasab kepada Rasulullah SAW dan dengan hujah tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat panggilan channel yang masih bersama kami saat ini, demikianlah tadi sudah kita saksikan bersama ya
kesamaan dan bagaimana kita sebagai muslimin dan muslimat warga negara Indonesia umumnya kayaknya seperti itu. Memang kita sudah tidak membutuhkan lagi yang namanya habaib balawi. Nah, dengan demikian tadi kesamaan persepsi antara saya dengan Ustadz Abdul Aziz Misik ya mudah-mudahan ini pun menjadi satu pencerahan bagi sahabat dan teman-teman semua, khususnya muslimin dan muslimat warga negara Indonesia yang saat ini sedang dijajah dan berkemelut dengan habaib balawi. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa menambah atau bisa membuat satu pendapat lain bagi saudara tentang atau bisa merubah sikap saudara, sikap teman-teman yang masih yakin dan percaya kalau habaib ba'alawi itu keturunan Rasul. Dan sudah saya simpulkan tadi bahwa habaib ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah, batal nasabnya, dilihat secara genetik mustahil berketurunan Rasulullah. Kemudian secara ilmu nasab tidak ada atau tidak tercatat dalam manuskrip atau dalam sejarah nasab di dunia ini ya. Kemudian menurut ilmu filologi tidak ada manuskrip yang menceritakan tentang Ba'alawi. Jadi tidak ada manuskripnya, tidak ada ceritanya gitu ya. Pada abad-abad kelahirannya, sedangkan adanya itu setelah 550 tahun kemarin. Jadi masa orang yang sudah 550 tahun tidak ada cerita baru diceritakan, dan itu pun diceritakan atau ditulis cerita itu oleh kaum Ba'alawi itu sendiri. Jadi sebagai manuskrip yang mungkin untuk membackup cerita dia, kondisi dia, itulah ya. Saudara-saudara, saya kira teman-teman muslimin dan muslimat setanah air, sebangsa dan setanah air sekarang saat ini sudah pandai-pandai. Kita sudah harus berpikir panjang ke depan dan kita jangan terbiasa oleh penjajahan. Ingat bahwa kita telah dijajah 350 tahun oleh Belanda, dan kemudian habaib ini sudah lebih dari 200 tahun di Indonesia ini. Mereka menjajah kita. Kita merdeka baru 79 tahun. Jadi mereka itu di sini sudah 200 tahunan begitu. Jadi kan yang bawa ke sini itu betul-betul penjajahan atau para penjajah Belanda. Dan tadi sudah diceritakan oleh Ustadz Abdul Aziz bagaimana ceritanya, pemaparannya sudah jelas, dan mudah-mudahan ini menjadi atau membuat satu klarifikasi pemikiran kita ke depan ya, untuk bisa menyimpulkan satu kesimpulan yang sama dengan kami. Baiklah sahabat dan teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini jadi satu pencerahan buat kita semua, dan mudah-mudahan banyak dan muslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air bisa menerima hal ini sama dengan kami, dengan saya, dengan yang lainnya ya. Ayo kita saling bantu-membantu, jangan terlena kita dijajah oleh para habaib Ba'alawi yang Zionis ini ya. Jangan-jangan mereka sudah melakukan berbagai hal, melakukan pembelokan sejarah. Baru saja terjadi di Banten ya. Di mana-mana sudah banyak makam-makam yang dibelokkan namanya, ditambah ke Ba'alawi, dibongkar. Ya udah macam-macam ya. Dan itulah sikap jahatnya, sikap Zionisnya mereka yang mungkin di ujungnya ingin akan menguasai Indonesia. Bila perlu kita usir saja mereka.
Bagaimana? Setuju? Ayo yang setuju silakan komen. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.